kita lihat dari sejarahnya itu memang panjang ya. Kalau dulu kan waktu awal-awal dibentuk itu hanya ada kelas tahsin dan juga kelas tahfiz saja gitu kan. Nah, kemudian seiring berkembangannya zaman kita melihat ada kelas-kelas ataupun ada segmentasi ya dari peserta ya. Mereka mungkin dari kemampuannya masih dasar sekali, ada yang belum bisa sehingga kita membuat program yang saat ini sudah cukup banyak. Yang pertama bagi kaum muslimin atau pendengar yang belum bisa sama sekali ataupun masih sangat kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, terutama masih sering keliru membaca hurufnya, sering keliru harokatnya ya, itu bisa memulai dari program Iqra. Nah, program Iqra ini programnya panjang 3,5 bulan ya, setiap Sabtu dan Ahad. Nah, itu bisa diakses atau bisa ikut belajar secara online. Jadi bagi pendengar dan kaum muslimin yang ada di Jogja ataupun di luar Jogja, di Jakarta atau bahkan di luar negeri, itu bisa ikut pendidikan di kampus Tahfiz, bisa belajar. Ada Iqra. Nah, di Iqra ini ada 2 kelas. Pertama Iqra 1, Iqra 2. Nah, 2 kelas ini ya ini satu paket ya. Jadi nanti setelah ikut Iqra 1, nanti ikut Iqra 2 ya. Itu masih dasar-dasar sekali membaca huruf yang terpisah-pisah, mengenal harokat. Nah, seperti itu masih sangat dasar. Kemudian di Iqra 2 nanti akan berlanjut dengan membaca potongan-potongan ayat. Jadi mungkin masih 1 kata, 2 kata ya. Kemudian ditambah lagi sampai mungkin 1 baris seperti itu. Itu di kelas Iqra. Kemudian nanti kalau sudah lumayan lancar atau agak sudah bisa lah, artinya mengenal satu huruf dengan huruf yang lainnya, mengenal harokat satu dengan harokat lainnya, nanti bisa ikut kelas pratahsin. Nah, ini masih masuk pada tahap mulai memasuki tahap tahsin ya. Masih pra, artinya pra itu masih persiapan sebenarnya. Pratahsin sebelum benar-benar tahsin benar tuh kita mulai adakan kelas pratahsin. Nah, di situ kita lebih fokus dalam membaca Al-Qur'an. Memperlancar dalam membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena jika kita belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, itu tahsinnya itu akan sangat susah. Ya, akan sangat susah. Kendala dari yang kita kaji selama ini, ketika mereka belum lancar, mereka ikut kelas tahsin itu akan sangat kesulitan. Ya, sehingga maka dari itu kita membuat program atau kelas yang kita namakan dengan pratahsin, tujuannya adalah untuk melancarkan bacaan ya. Supaya tidak salah hurufnya, supaya tidak salah harokatnya, supaya tidak salah panjang pendeknya. Jadi yang panjang ya dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek, tidak salah-salah seperti itu. Nah, setelah melewati 3 tahap tadi, 3 kelas lagi, nah, kita lanjut masuk ke tahsin dasar. Baru di tahsin dasar, di sini ada tahsin dasar 1 dan 2. Jadi karena di buku metode Tajwid Asy-Syafi'i yang warna hitam, mungkin teman-teman sudah familiar juga, itu adalah metode yang kita pakai gitu ya. Buku yang kita pakai di situ karena agak banyak materinya sehingga kita bagi untuk tahsin dasar 1 itu fokus pada penguatan atau pembelajaran makhrajul huruf. Jadi sebelum kita benar-benar masuk dalam keseluruhan dalam bacaan Al-Qur'an, satu ayat ataupun satu halaman ataupun satu Al-Qur'an, kita latih dulu makharijul hurufnya. Latih dulu di tahsin dasar 1. Nah, kemudian nanti bisa lanjut ke tahsin dasar 2, itu nanti mempelajari sifatul huruf, mempelajari hukum-hukum tajwid. Nah, seperti itu. Kemudian setelah mempelajari itu, nanti lanjut lagi ke tahsin lanjutan. Nah, tahsin lanjutan itu sebenarnya lebih ke pendalaman ya. Lebih ke pendalaman. Ada beberapa hukum-hukum yang mungkin tidak kita pelajari atau tidak kita ketahui ketika kita membaca Al-Qur'an. Contohnya ayat-ayat gharibah mungkin teman-teman nggak tahu di situ ada cara bacanya itu berbeda dengan dari harokat yang sudah ada, itu ada perbedaan seperti itu. Sehingga nanti bisa dipelajari di tahsin lanjutan. Nah, kemudian baru yang terakhir itu adalah step tahfiz. Ya, tahfiz ini memang tujuannya untuk menghafal ya, menghafal. Baik itu bagi yang ingin menghafal ziyadah, menambah hafalan, ataupun bagi yang ingin murojaah. Karena kan juga ada kasus ataupun ada santri dari kampus tahfiz, kelas tahfiz ini, mereka sudah punya hafalan banyak ya, bisa sampai 10 juz, 20 juz. Cuma kelemahannya mereka nggak punya teman untuk memurojaah, sehingga mereka ingin murojaah dengan ditemani oleh
ustadz-ustadz ya, sehingga kalau kita ada di temennya oleh ustadz kan nanti bisa dikoreksi, oh ternyata ada kesalahan dalam murojaah. Nah, sehingga di situ bisa ikut kelas tahfiz ataupun mungkin mau memulai hafalan, mungkin mulai dari juz 30, juz 29 ataupun juz 1 ya, ini menambah hafalan, itu juga bisa mengikuti kelas tahfiz seperti itu.